Welcome back to channel YouTube-nya Om Ali Suud. Oke, untuk video kali ini adik-adik kita akan bahas prediksi soal penilaian sumatif akhir semester 2 buat adik-adik kelas 7 tingkat SMP maupun MTS. Ini baru memasuki part yang pertama adik-adik. Kita akan bahas nomor 1 sampai dengan nomor 10. Seperti biasa adik-adik yang mau mendownload soal-soal yang ada di video ini, silakan bisa di-download. Linknya ada di bagian deskripsi video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik belajar di rumah. Oke, kita langsung saja adik-adik ya, kita bahas nomor 1. Kisi-kisinya, ini masih pilihan ganda. Peserta didik dapat menentukan jenis-jenis sudut berdasarkan ukurannya. Oke, nomor 1. Sudut yang besarnya 155 derajat dinamakan sudut. Oke. Ini sudut sekalian perkenalan adik-adik ya. Sudut nanti jenisnya yang pertama ada sudut lancip. Lancip itu besarnya lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat. Ini namanya lancip. Lalu berikutnya ada sudut siku-siku. Kalau siku-siku otomatis 90 derajat adik-adik. Terus ada sudut tumpul. Ini siku-siku alias 90 derajat. Sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat. Ini kan siku-siku. Lebih dari 90 derajat. Tetapi kurang dari 180 derajat adik-adik. Ini namanya sudut tumpul. Nah, ada lagi yang sudut lurus. Sudut lurus 180 derajat. Nah, kalau lebih dari sudut lurus, ya gini ya adik-adik. Namanya sudut refleksi. Lebih dari 180 derajat, tapi kurang dari 360. Oke, karena ini 155 adik-adik, berarti sudut. Iya adik-adik, betul, tumpul. Oke, sekalian mengenal ya jenis-jenis sudutnya. Berikutnya, nomor 2. Peserta didik dapat menentukan besar sudut A per B bagian dari sudut penyiku atau sudut pelurus. Oke, Om Ali beri contoh nomor 2 seperti ini adik-adik. Besar 2/3 sudut penyiku adalah, oke, 2/3 sudut penyiku. Tadi sudut penyiku berapa adik-adik besarnya? Iya, siku-siku alias 90 derajat. Jadi kita tinggal di cancel aja adik-adik. Jring, jring, 30. 90 bagi 3, 30. 2 kali 30 berarti ketemunya 60 derajat. Jawabannya yang D adik-adik. Mantap. Lanjut nomor 3. Kisi-kisinya. Peserta didik dapat menentukan pasangan sudut berpenyiku dan sudut berpelurus. Oke, Om Ali contohkan nomor 3 seperti ini. Diketahui pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, ada yang kedua dan ada yang ketiga dan ada yang keempat. Oke, penyiku sudut yang pertama ya, penyiku sudut 20 derajat adalah 90 derajat. Salah adik-adik ya. Kalau penyiku itu sudut A, misalkan ada dua sudut. Sudut A ditambah sudut B harus 90 derajat. Totalnya 90 derajat. Ini 20 tambah 90 salah adik-adik ya. Yang nomor 2. Penyiku sudut 30 derajat adalah 60 derajat. Ini benar adik-adik. Karena penyiku 90 derajat. 30 tambah 60 kan di total 90 derajat. Nomor 3. Sudut pelurus sudut 75 derajat adalah 15 derajat. Ini juga salah adik-adik. Nanti sekalian tak jelasin ya. Nomor 4. Pelurus sudut 45 derajat adalah 135. Ini benar adik-adik. Jadi kalau pelurus itu sudut A ditambah sudut B harus ketemunya di total 180 derajat. 45 ditambah 135 kan dijumlah 180 derajat adik-adik.
Oke, jadi jawabannya yang nomor 2 sama nomor 4. Nomor 2 sama nomor 4 yang D adik-adik ya. Oke, next lanjut. Kisi-kisi nomor 4. Peserta didik dapat menentukan salah satu besar sudut jika kedua sudut tersebut saling berpenyiku dan diketahui perbandingannya. Oke, nomor 4 soalnya seperti ini. Diketahui perbandingan sudut H dibanding sudut G sama dengan 7:8. Jika sudut H dan sudut G saling berpenyiku, maka besar sudut H adalah. Oke, tadi sudut berpenyiku saling berpenyiku apa adik-adik? Iya, di total nanti 90 derajat. Ini ada sudut H ditambah sudut G saling berpenyiku alias 90 derajat. Yang diketahui baru perbandingannya adik-adik. Jadi sudut H 7, kita misalkan 7x ya. Tidak harus x ya, yang penting variabel. 7x ditambah 8x, sudut G-nya 8 sama dengan 90 derajat. 7 tambah 8 adalah 15, 15x sama dengan 90 derajat. Nah, 90 derajat ini kita bagi dengan 15. Berapa adik-adik? Ketemunya adalah 6 adik-adik. Nah, setelah ketemu x-nya 6, jangan langsung buru-buru adik. Lihat pertanyaannya. Sudut H. Nah, sudut H adalah tadi 7x. Jadi artinya 7 kita kalikan dengan x-nya 6. Ketemunya 42 atau 42 derajat. Jadi jawabannya yang A adik-adik. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi soalnya. Kisi-kisi nomor 5. Disajikan gambar sudut saling berpenyiku. Peserta didik dapat menentukan salah satu besar sudutnya. Oke, nomor 5 seperti ini. Perhatikan gambar di bawah. Besar sudut BOC sama dengan titik-titik. Oke, yang diminta sudut BOC. Di sini ada keterangannya siku-siku atau saling berpenyiku. Artinya ini ditambah ini itu nanti ketemunya 90 derajat karena siku-siku. Oke, Om Ali tulis ya. 3x ditambah 6 derajat ditambah ini tambah ini. 2x plus 4 derajat sama dengan 90 derajat. 3 tambah 2. Oke, 5x. 6 tambah 4. Oke, 10 sama dengan 90 derajat. 5x sama dengan, oke, yang ini pindah ruas adik-adik ya. Kita kumpulkan yang angka dengan angka adik-adik. 5x sama dengan berapa adik-adik? Pinter. Oke, x-nya sama dengan 80, kita bagi dengan 5. Ketemunya berapa adik-adik? Iya, berapa? Oke, 16, betul ya? Iya, 16. Tapi ini sekali lagi bukan jawabannya karena mintanya sudut BOC. BOC yang ini adik-adik, yang 3x plus 6. Kita masukkan x-nya. Jadi nanti 3x plus 6. Masukkan ke sini x-nya 3 kali. X-nya tadi sudah ketemu 16 adik-adik ya. Jadi 16 ditambah 6. 3 kali 16 itu 48. Ditambah 6. Berapa adik-adik? Iya, betul. 54. Nice. Jadi jawabannya C. Lanjut. Oke, ke kisi-kisi nomor 6. Disajikan gambar sudut saling berpelurus. Peserta didik dapat menentukan nilai variabel sudutnya. Oke, di sini nomor 6 pertanyaannya. Nilai P pada gambar di bawah adalah. Oke, ini sudut apa adik-adik? Berpelurus. Jadi nanti di total ketemunya 180 derajat adik-adik.
Oke, jadi nanti 4P ditambah 5P ditambah 6P sama dengan 180 derajat. Dijumlah berapa adik-adik? Iya, betul. 15P sama dengan 180 derajat. P-nya sama dengan 180 derajat. Kita bagi dengan 12. Berapa adik-adik? Iya, ketemunya 15 adik-adik ya. Dibagi 15. Maaf adik-adik. Ini bagi 15. Oke, maaf salah ya. 180 dibagi 15 berapa adik-adik? Iya, 12. Ini ketemu P-nya. Karena ini hanya pertanyaannya P, ya udah langsung ketemu P-nya ini. Bisa dimengerti adik-adik? Oke, next kita lanjut ke soal nomor 7. Kita lanjut adik-adik ya. Nomor 7, kisi-kisinya. Disajikan gambar sudut saling berpenyiku, berpelurus dan bertolak belakang. Peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan kedua variabel sudutnya. Oke, Om Ali beri contoh soalnya seperti ini, nomor 7. Nilai X ditambah Y pada gambar di bawah adalah. Oke, berarti ini lumayan ya, kita nyari X sama Y-nya. Kita nyari mana dulu adik-adik? Kalau nyari Y hubungannya dengan X, berarti kita nyari ini dulu adik-adik. Nah, ini kita nyari X. Ini adalah siku-siku adik-adik ya. Jadi kalau di total, siku-siku tadi berapa? 90 derajat adik-adik. Oke, jadi nanti ini 3X kita jumlahkan dengan 60 derajat, ketemunya 90 derajat. Ini pindah ke sana. 3X sama dengan 90 derajat kurangi 60 derajat. Berapa adik-adik? Iya, 30 derajat. X-nya sama dengan 30 derajat, kita bagi 3. Jering-jering, ketemunya 10. Oke, X-nya sudah ketemu 10. Lalu untuk nyari Y bagaimana adik-adik? Dilihat ini sama ini hubungannya apa adik-adik? Ya, ini namanya bertolak belakang. Kalau bertolak belakang adik-adik, bertolak belakang, nanti besarnya sudutnya sama. Misalkan sudut A sama dengan sudut B. Artinya sudut 3X ini sama dengan Y-10. Y-10 derajat sama dengan 3X bertolak belakang. Tadi 3X ketemunya 30 derajat adik-adik ya. Kan sisanya ini 60 ya, ini otomatis 30. Oke, seperti biasa kita pindah ruas. Karena ini min, pindah ke sana nanti jadinya positif adik-adik ya. Y sama dengan 30 tambah 10, 40. Nah, tinggal ke pertanyaannya adik-adik. Pertanyaannya adalah X ditambah Y. Berarti 10 ditambah 50 dijumlahkan ketemunya 10 tambah 40 ketemunya 50 adik-adik. Jadi jawabannya yang D. Mantap kan? Lanjut kisi-kisi nomor 8. Disajikan gambar dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Peserta didik dapat menentukan hubungan sudut pada gambar tersebut. Oke. Nomor 8. Diketahui garis P sejajar. Ini lambang sejajar adik-adik ya. Sejajar Q yang dipotong oleh garis H. Dan pernyataan berikut. Pernyataan di atas yang benar adalah. Oke, ini ya, sudut P sama Q sejajar. Dipotong oleh garis H. Oke, sambil kita itu adik-adik ya mengenal ini ya. Jenis-jenis nama sudutnya. Oke, kita namanya ada berseberangan dulu. Berseberangan itu ada dua. Yang di dalam sama yang di luar. Yang berseberangan. Berseberangan dalam dulu adik-adik. Jadi yang di dalam itu sudutnya ini sama ini. Ini di dalam. Kalau di luar yang ini ya. Karena berseberangan dalam, ya di dalam yang nyebrang adik-adik. Jadi nyebrang, jing. Ya ini jing 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 jing. Oke. Contohnya sudut yang A4 itu sama dengan sudut B2. Yang ini nyebrang, ya ini A3 berarti dengan
B1. Kalau yang berseberangan luar, berarti yang di luar ini A1 dengan A3. A1 nyebrang, jeng, ke B3, maaf ya. Kalau yang ini A2 nyebrang yang di luar. Oke, B4. Begitu adik-adik. Sekarang ada lagi sekalian ya teorinya. Ada sehadap. Sehadap namanya aja sehadap. Berarti madepe podo wae ya. Madepe podo wae. Madepe. Madepe apa ya? Menghadap sama ya. Menghadap sama. Coba sudut sehadap. Kalau ngadepnya sama ya tinggal aja nih. A1 sama aja dengan B1 gitu. Jadi A1 sama dengan B1. Madep A2 ya pada baik karo A2. A2 sama B2. Berarti otomatis A3 dengan B3. A4 dengan B4. Madep podo wae atau sama aja. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Yang ini dengan ini, yang ini dengan ini. Karena nggak ada sehadap luar, sehadap dalam tidak ada. Nah, yang ada sepihak. Sepihak dalam sama sepihak luar. Oke. Nah, kalau sepihak dalam itu nanti ini sepihak ya. Sepihak itu ciri-cirinya itu kalau ditambah 180. Jadi satunya lancip, satunya tumpul. Ini misalkan lancip, ini tumpul. Di total 180. Contoh kalau di gambar ini yang sepihak dalam, berarti di dalam. Berarti yang 4 dengan B1 ya, di dalam. Enggak nyebrang ya, hanya lurusan saja. Jadi nanti kalau A4 itu dengan B1. Berarti yang A3 otomatis dengan B2 adik-adik. Kalau yang luar berarti yang di luar A1 dengan A1 dengan B4 tidak nyebrang ya. Yang di luar-luar saja lurus. Yang ini A2 dengan otomatis dengan B3. Nah, ini nama-namanya adik-adik. Sekarang kita tinggal ke soalnya. Ada A1 sama B1. A1 sama B1. Apakah sepihak? Oke, sepihak. Ini benar tapi tidak ada keterangannya, harusnya sepihak luar. Jadi ini otomatis masih salah adik-adik ya. Yang A1 dengan B3 nyebrang. Nyebrangnya di luar. Oke, betul. A4 yang ini tadi dengan B2. B2 sehadap, salah. Enggak sehadap ya, ini nyebrang dalam. A2 dengan B3. A2 dengan B3. Oke, ini sama ini. Iya, sepihak. Sepihaknya tapi luar atau luar sepihak. Betul. Jadi jawabannya 2 dengan 4. 2 dengan 4. D adik-adik. Oke, penjelasannya panjang ya. Sekalian belajar nama-namanya. Oke. Nomor 9 adik-adik. Disajikan gambar 2 garis sejajar dipotong oleh garis lain. Peserta didik dapat menentukan nilai variabel sudutnya. Oke, sama seperti nomor 8 tapi kita mencari nilai M-nya. Ini apa adik-adik? Tadi sudah ya, apa namanya? Ini karena di dalam ya otomatis namanya di dalam. Karena nggak nyebrang hanya lurus aja berarti namanya sepihak tapi di dalam atau dalam sepihak. Jadi ini sama ini satunya lancip, satunya tumpul di jumlah 180 derajat. Omali tulis berarti 2M min 5 ini sebagai A-nya misalkan. Ditambah B-nya misalkan yang ini 3M plus 10 nanti di total 180 derajat. 2M tambah 3M 5M. Min 5 ditambah 10 atau 10 kurangi 5. Ya 5 ya adik-adik. Sama dengan 180. Seperti biasa kita pindah ruas jadi 5M sama dengan 180 kita kurangi 5. 5M sama dengan 170.
75. M-nya berapa adik-adik? Coba 175 dibagi 5. Berapa? 3. 35 adik-adik ya. Oke, jadi jawabannya yang mana adik-adik? Yang D lagi adik-adik. Oke, soal yang terakhir di part yang pertama ini nomor 10. Disajikan gambar dua garis sejajar dipotong oleh dua garis lainnya. Peserta didik dapat menentukan besar sudut dari perpotongan dua garis lainnya tersebut. Oke, jadi ini sama ya, garisnya sejajar, tapi kok madan aneh gitu ya. Anehnya apa? Ini nggak lurusnya nggak panjang. Oke, biasanya kayak gini kan ya. Om Ali tak triknya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk mencari, perhatikan gambar nilai X pada gambar adalah. Jadi triknya seperti ini. Nah, ini dipotongnya kok ada dua ya. Ada yang sebelah sana dan ada sebelah sana. Seperti itu maksud dari kisi-kisinya. Nah, untuk mencari nilai X ini, Om Ali pakai bantuan lagi. Kita pakai garis sejajar lagi ya, motong yang di perpotongan garis ini. Nah, seperti ini juga sejajar. Ini berarti sejajar, ada 3 yang sejajar. Nah, untuk mencari X yang ini berarti nanti nyari yang ini dulu adik-adik, baru nyari yang ini. Ini 55 derajat. Ini ini sudut ini sama ini apa adik-adik? Nyebrang. Jadi karena ini nyebrang, otomatis ini juga sama 55 derajat. Seperti teori di atas ya. Tadi kalau berseberangan sudutnya sama. Nah, yang ini, sama ini hubungannya iya apa? Iya, ini dalam, tapi dalamnya karena nggak nyebrang, kalau ini kan nyebrang jring gitu ya, nyebrang ini garisnya. Ini lurus saja jadi sepihak dalam. Jadi kalau di total jumlahnya 180. Jadi X-nya ya 180 kurangi 105. X yang bagian ini ya. Ketemunya 75. Nah, baru digabung. X-nya segini berarti 75 ditambah 55 yang ini adik-adik. Di total ketemunya 130 derajat. Jadi jawabannya D lagi adik-adik. Oke, akhirnya selesai juga adik-adik yang part pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di part yang kedua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah-salah hitungnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.